Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Situasi antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM pada hari Sabtu merilis rekaman dan yang diklaim menunjukkan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika menyerang target militer Iran di dekat Selat Hormuz. Dalam video ini pemirsa dapat Anda saksikan pesawat Amerika Serikat yang ikut serta dalam operasi ini. Dari kejauhan serangan dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran menyerang kapal tanker minyak berbendera Panama. CENTCOM bahkan mengklaim aset militer termasuk infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, lokasi pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone dan juga kemampuan penebar ranjau terkena serangan selama operasi dilakukan. CENTCOM menuduh Iran menyerang kapal tanker MT Kiku berbendera Panama dengan drone serang satu arah sekitar pukul 4.30 pagi waktu setempat saat membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah di dekat Selat Hormuz. Sementara itu, pemirsa, Iran mengecam serangan udara terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi di sepanjang pantai selatan negara ini. Iran bahkan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap nota kesepahaman atau MOU yang telah disepakati selama ini. Angkatan bersenjata Iran pada hari Minggu waktu setempat mengatakan telah melakukan serangan defensif melalui pesawat tak berawak dan juga rudal yang menargetkan Bahrain dan Kuwait, pemirsa, sebagai tanggapan terhadap serangan pasukan agresor Amerika Serikat. Iran menegaskan tanggung jawab atas konsekuensi dari situasi ini terletak pada rezim Amerika Serikat yang melanggar perjanjian serta pihak manapun yang terlibat dalam tindakan agresifnya. Republik Islam Iran akan mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya dengan segenap kekuatannya. Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah Iran, mereka juga mengecam dan mengancam akan menghentikan sepenuhnya negosiasi untuk mengakhiri perang ini jika Washington terus melanjutkan serangannya. Sementara itu, pemirsa, kapal-kapal masih terlihat setelah kondisi Selat Hormuz memanas akibat eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Iran bahkan menyatakan kapal-kapal hanya bisa melintas dengan aman melalui rute-rute yang telah ditentukan oleh Teheran. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat setelah Iran melancarkan serangan pesawat tak berawak atau drone yang menargetkan Bahrain dan juga sebuah kapal di jalur vital tersebut juga diserang secara terpisah. Keduanya diduga merupakan respon terhadap serangan udara yang dilancarkan oleh agresor Amerika Serikat semalam. Sebelumnya, pemirsa, Iran memperingatkan kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz agar tidak menggunakan rute yang tidak disetujui oleh otoritas maritimnya. Kapal-kapal yang melanggar tidak akan menerima jaminan keselamatan apapun, seiring dengan kesepakatan antara Tehran dan Oman untuk mengadakan pembicaraan mengenai administrasi masa depan Selat Hormuz ini. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang, pemirsa, padahal kesepakatan damai baru saja dilakukan. Apakah ini artinya perdamaian yang permanen masih akan jauh dari kenyataan? Untuk membahasnya kita sudah bergabung sama dengan kandidat doktor di Universitas Internasional Al-Mustafa Iran. Ada Bang Ismail Amin. Assalamualaikum, Bang Ismail. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam, Mas Alka. Ya, Mas, apa yang terjadi sebenarnya hingga Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang dari pantauan dan analisa Anda yang langsung ada di sana? Ya, Mas Alka, tentu saja sangat disayangkan kembali terjadi jual beli serangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Ya, kemarin Amerika Serikat melancarkan serangan di Selat Hormuz dan juga di sekitar Kepulauan Qeshm. Disebutkan bahwa Amerika Serikat ini adalah respon terhadap serangan Iran yang ditujukan kepada kapal-kapal dagang yang melintas Selat Hormuz. Jadi sebelumnya Iran sudah berkali-kali menegaskan bahwa Selat Hormuz memang dibuka, tetapi ada rute-rute yang telah ditetapkan oleh Iran untuk dilewati dan ada rute-rute yang terlarang untuk dilewati. Nah, kapal dagang, ada sejumlah kapal dagang yang melewati rute yang terlarang ini, sehingga kemudian mendapatkan tindakan tegas dari
Iran. Dan Amerika Serikat melihat bahwa ketika Selat Hormuz dibuka, bahwa tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi pembatasan, sebagaimana sebelum perang, bahwa sebelum perang kan Selat Hormuz itu terbuka dan semua kapal bebas melintas. Sehingga serangan Iran terhadap kapal dagang ini dianggap oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Sehingga kemudian melancarkan serangan ke Selat Hormuz dan juga pengawasan militer Iran di Kepulauan Qasem. Dan ini justru yang dilihat oleh Iran sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada akar masalahnya adalah penafsiran yang berbeda terhadap pembukaan Selat Hormuz ini. Iran mengatakan bahwa Selat Hormuz dibuka, tetapi berbeda dengan situasi sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya bebas, sekarang ada regulasi yang mereka tetapkan. Bahwa setiap kapal yang akan melintas harus berkoordinasi dulu, dan juga ada rute-rute yang telah ditetapkan oleh Iran. Sementara Amerika Serikat menafsirkan bahwa pembukaan Selat Hormuz artinya kapal dagang bebas melintas, dan ketika dihalangi oleh Iran, itu berarti Iran melanggar kesepakatan bersama. Dan inilah yang kemudian terjadi. Amerika Serikat percaya bahwa apa yang mereka lakukan benar dan tidak melanggar, sementara Iran juga dengan pelanggaran, dengan Amerika Serikat menyerang Iran, itu dianggap pelanggaran gencatan senjata, sehingga kemudian Iran dalam beberapa jam kemudian pasca serangan itu melakukan serangan belasan ke aset-aset militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Begitu Mas Artinya, Alka. ya artinya bisa digarisbawahi sekali lagi, Mas, ada perbedaan penafsiran dan juga terkait dengan kesepakatan jarum pelayanan di Selat Hormuz ini. Ya benar seperti itu. Namun sebenarnya akar masalahnya adalah ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak ini. Iran sudah runtuh kepercayaannya terhadap Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga tidak pernah mau mempercayai Iran, sehingga kemudian kesepakatan yang dilakukan bersama ini dipandang oleh semua pengamat itu adalah kesepakatan yang sangat rapuh. Terlebih lagi ini sangat kontradiktif karena di pintu diplomasi tetap dibuka, tapi di lapangan aksi militer masih terus terjadi. Dan inilah yang kemudian tentu saja diharapkan tidak terjadi ketika kemudian kesepakatan bersama ini diambil, maka tidak boleh lagi ada tekanan militer. Dan ini yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Iran mengatakan bahwa pintu diplomasi tetap terbuka, kami tetap mau duduk di meja perundingan, tapi tidak di bawah tekanan. Sementara Amerika Serikat melakukan perundingan, tapi juga sambil tetap menekan Iran secara militer. Begitu Ya, Mas Alka. di ketegangan kali ini, bagaimana Mas Ismail melihat narasi resmi yang dibangun oleh pemerintah Iran dan juga publik menanggapi ketegangan kali ini? Ya benar, sejak awal publik Iran memang sebagaimana juga pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan, Ayatullah Mujtaba Khamenei mengatakan bahwa beliau memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Pemerintah kan senantiasa selalu mengupayakan diplomasi, sementara pemimpin tertinggi Iran yang juga mendapatkan dukungan luas dari rakyat Iran itu mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah tidak bisa dipercaya dengan pengalaman buruk hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran, bahwa selama ini Amerika Serikat selalu melakukan pelanggaran gencatan senjata, dan serangan Amerika Serikat kemarin itu dipandang oleh masyarakat Iran sebagai ya kembali melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan ini, sehingga kemudian tadi malam masyarakat Iran tetap melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah dan militer Iran untuk melakukan ketegasan, mengambil tindakan tegas terhadap Amerika Serikat, dan kalau bisa pintu diplomasi ditutup sama sekali. Sementara pemerintah Iran, sebagaimana doktrin hubungan luar negerinya, itu mengatakan bahwa pintu diplomasi tetap harus dibuka, tapi dengan tetap menghargai, tetap di bawah kedaulatan Iran harus tetap berada di atas kedaulatan Iran, yaitu kesepakatan yang akan diambil bukan untuk menciderai nama baik Iran, kehormatan Iran, dan kedaulatan Iran. Ya, artinya dengan ketegangan kali ini masih adakah kemungkinan ruang diplomasi, atau menurut Mas Ismail dan perkembangan situasi terkini di Iran sendiri, kedua negara ini sudah dinilai masuk fase eskalasi yang baru? Ya, masalahkan tentu saja sebagaimana yang saya katakan tadi, pemerintah Iran itu masih tetap membuka ruang diplomasi, jadi ruang diplomasi masih ada, tetapi semakin sempit. Yang kita lihat, sebagaimana saya katakan tadi, itu ada situasi yang paradoks. Saluran komunikasi belum sepenuhnya tertutup, tetapi aksi militer terus berlangsung. Jadi dalam
dalam banyak konflik internasional, operasi militer itu justru sering digunakan untuk memperkuat posisi tawar sebelum kembali ke meja perundingan. Jadi sebenarnya yang dilakukan Amerika Serikat itu adalah ancaman terhadap Iran, bahwa kalau Iran masih tetap tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, maka kami masih punya kekuatan untuk kemudian melakukan serangan. Dan Iran juga menunjukkan bahwa Iran masih memiliki daya tangkal, deterrence. Iran masih punya kekuatan militer untuk menangkal serangan Amerika Serikat dan bahkan melakukan serangan balasan. Sehingga kemudian Iran tetap mengatakan, menegaskan bahwa Iran masih punya daya tawar di meja perundingan. Tidak mau tunduk dan tidak mau didikte begitu saja oleh Amerika Serikat, terutama ditekan melalui militer. Iran memastikan serangan Amerika Serikat itu tidak melumpuhkan kekuatan militer Iran sepenuhnya. Ya, Bang Ismail, apakah dengan ketegangan baru ini dan juga eskalasi yang kembali memanas akan berdampak pada rencana upacara pemakaman Ayatollah Said Ali Khamenei pada 4 Juli mendatang nanti? Ya Mas Alka, dari pantauan kami terhadap media Iran, sampai detik ini tanggal 28 Juni 2026, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Iran mengenai penundaan atau pembatalan rangkaian pemakaman yang awalnya dijadwalkan itu pada tanggal 4 Juli di Teheran, kemudian dilanjutkan di Qom, kemudian dilakukan proses pemakaman di Mashhad. Namun secara praktis, aparat keamanan Iran hampir pasti itu akan meningkatkan pengamanan secara signifikan. Jika ketegangan militer terus meningkat, yang paling mungkin berubah adalah pengaturan keamanan, pembatasan akses atau prosedur pelaksanaan, bukan pembatalan acaranya. Hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari otoritas Iran terkait jadwal perubahan akibat eskalasi baru. Namun tentu saja akan terjadi perubahan di lapangan kalau betul-betul eskalasi ini kembali memanas dan meningkat, dan itu bisa mempengaruhi jadwal pemakaman dari Ayatollah Ali Khamenei ini. Iya. Bang Ismail, adakah update terkini terkait dengan pembicaraan pengelolaan bersama dengan Oman terhadap Selat Hormuz ini antara Iran dan Oman? Ya, jadi sebagaimana sebelumnya memang diberitakan bahwa Kalibov, Ketua Parlemen Iran, pasca dari Swiss itu langsung terbang ke Oman melakukan pembicaraan dengan otoritas Oman terkait dengan regulasi baru, penetapan aturan baru di Selat Hormuz ini. Sampai sekarang kami belum mendapatkan update terbaru. Sampai detik ini masih dilakukan penggodokan antara kedua belah pihak, karena kedua negara inilah yang paling dekat jaraknya di Selat Hormuz antara Oman dengan Iran, sehingga kemudian Oman dan Iran memastikan bahwa akan nanti ditetapkan regulasi baru yang disepakati bersama antara Oman dengan Iran ini. Baik, terima kasih telah berbagi analisa dan juga perspektif Anda, Bang Ismail Amin, langsung dari Teheran, Iran. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.